Perkenalkan, nama saya Clarasia Aristawalu, NIM 180303019. Saya dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di video kali ini saya akan membuat video parodi yang menjelaskan tentang penulisan metode penelitian kualitatif. Oke, baik, kita langsung saja ke videonya. Halo, kakak. Ada bikin apa nih kesibuk mati nih? Proposal kok kakak? Nih kesih. Awi, mari kakak, mari masuk. Awi, ada buat ini barang nih, kita pusing nih kakak dengan ini metode penelitian kualitatif ini saya tidak mengerti. Jadi bagaimana dia punya cara-cara, dia punya langkah-langkah saya tidak mengerti. Kakak bisa bantu saya kok. Oh iya, bisa kakak bisa. Penulisannya, dia punya urutannya bagaimana, saya tidak mengerti. Di sini juga penjelasan di YouTube juga kurang jelas. Saya kata-katanya saya tidak mengerti kakak. Bisa bantu saya kok kakak. Oh iya, bisa. Oh, jadi kakak ada mau bikin ini proposal kok? Iya, membuat proposal, tapi dia punya penelitian kualitatif itu tuh saya belum mengerti. Jadi begini kakak, penelitian kualitatif itu merupakan penelitian tentang sebuah fenomena di mana kita sebagai subjek penelitian. Nah, misalnya perilaku seseorang, ataupun persepsi atau motivasi ataupun tindakan seseorang gitu. Nah, dengan cara kita tuh mendeskripsi dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, jadi itu secara singkat dan padat itu merupakan penelitian kualitatif itu merupakan penelitian tentang sebuah fenomena di mana kita sendiri sebagai subjek peneliti. Nah, ini merupakan instrumen utama. Nah, jadi kita mau dibawa kemana saja arah penelitian itu tergantung pada isi peneliti atau kita yang menjadi subjek penelitian tersebut. Gitu. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu ada berbagai atau ada macam-macam yang masuk di dalamnya, seperti yang pertama itu fenomenologi. Nah, fenomenologi ini biasanya berkaitan dengan fenomena tertentu yang ingin kita kaji. Nah, misalkan fenomena tentang ketahanan masyarakat tertentu yang berkaitan dengan judul proposal kakak gitu. Nah, yang kedua itu etnografi. Nah, etnografi ini biasanya berkaitan dengan struktur bahasa budaya. Jadi sangat-sangat berkaitan dengan bahasa-bahasa dalam suatu budaya. Ketiga itu ada penelitian tentang studi kasus.
Studi kasus itu sendiri, di sini kita bisa meneliti kasus-kasus tertentu yang masuk di dalam penelitian kualitatif. Ada banyak hal ataupun kasus-kasus yang bisa kita teliti di dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada metode teori dasar. Nah, metode teori dasar ini biasanya metode teori dasar itu sangat-sangat mendalam. Jadi kalau ingin melakukan penelitian kualitatif, biasanya melakukan data yang sangat-sangat mendalam di sebuah masalah sosial yang terjadi di masyarakat itu. Lalu yang berikut ada metode historis. Nah, ini juga termasuk di dalam macam-macam penelitian kualitatif, di mana pendekatan ini berkaitan dengan sejarah, lalu kemudian mungkin bukti sejarah seperti artefak atau dokumen-dokumen sejarah. Berikut ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Jadi Kakak Muna tuh harus tahu dulu ciri-ciri penelitian kualitatif itu seperti apa. Baru kita bisa ambil dari metode tadi jenis-jenis yang ada dari ciri-cirinya bagaimana? Jadi ciri-ciri yang pertama itu harus menggunakan pola berpikir induktif, empiris, rasional atau bottom up. Nah, ini tuh artinya biasanya penelitian kualitatif ini mengkaji fenomena khusus yang kemudian ditarik ke umum, dari khusus ke umum. Berikut ada partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Artinya tuh jadi di sini biasanya penelitian kualitatif ini banyak menggunakan partisipan manusia atau partisipasi manusia sebagai objek penelitian kita. Keterlibatan misalkan di sini kita tuh harus menjunjung tinggi yang namanya kode etik penelitian, apalagi yang menyangkut dengan partisipan atau narasumber dalam sebuah penelitian tadi. Lalu yang berikut ada rancangan penelitian tidak baku, bersifat dinamis serta bisa berkembang. Nah, ini itu karena penelitian ini bersifat meneliti seberapa dalam analisis dalam mengkaji sebuah fenomena. Di sini biasanya bisa berubah ketika kita menemukan fenomena di lapangan sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami, mencari makna di balik data. Jadi memang penelitian kualitatif itu ditekankan ke dalam kedalaman analisis kita terhadap suatu fenomena masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ciri yang kelima, subjek yang diteliti, data dan sumber data serta alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan perlu untuk wawancara untuk mendapatkan informasi tertentu. Lalu yang berikut, data dikumpulkan atas dasar prinsip fenomenologis. Jadi perlu digarisbawahi, penelitian kualitatif itu didasarkan atas realitas sosial. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, harus sesuai realita ya, sesuai kenyataan yang ada di dalam tersebut. Peneliti adalah alat pengumpul data. Kita sebagai subjek peneliti itu mempunyai peranan yang sangat penting. Lalu yang berikut ada analisis data yang merupakan selangkah penelitian langsung. Jadi di penelitian kualitatif ini ada cara menulisannya. Kita harus merumuskan masalah artifaktif yang akan ditulis atas dasar realitas. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data di lapangan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, lalu menganalisis data. Nah, tingkat kedalaman dalam menganalisis data itu juga tergantung pada bagaimana cara kita menganalisis data yang didapatkan. Nah, biasanya tuh peneliti dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan atau yang relevan. Analisis ini digunakan bagaimana data-data yang didapatkan
pemahaman, kemudian diolah dan disajikan, dan pada akhirnya menghasilkan solusi dari sebuah permasalahan atau konflik yang kita temukan. Gitu. Lalu yang berikut merumuskan hasil penelitian. Ketika kita mulai menganalisis data, akan muncul tanda-tanda dan hasil penelitian atau solusi-solusi yang biasanya muncul dari permasalahan. Yang berikut menyusun rekomendasi dari hasil penelitian. Jadi seperti itu. Jadi Kakak Luna punya ini. Kakak sekarang semester berapa ya? Semester 6. Semester 6 ya. Kakak jadi kakak tuh mulai pikir-pikir tentang proposal ya. Proposal, judul, kira-kira judulnya penelitian tentang apa. Judul itu tentang pengaruh upacara adat sebagai resolusi konflik di daerah Bajawa. Oh, jadi maksudnya begini gitu kakak, kayaknya kurang relevan begitu. Maksudnya upacara apa, pengaruh upacara adat ini adat apa? Oh iya, adat Reba yang saya ambil. Oh, dari Kabupaten adat. Terima kasih ya kakak ya, saya sudah bisa mengerti. Nanti baru saya ikuti dia punya langkah-langkahnya, dia punya cara-caranya tadi mungkin. Ya setidaknya saya sudah bisa di otak tentang apalagi berkaitan dengan dirinya saya gitu. Terima kasih banyak ya. Kita bersyukur gitu ini dulu ya. Besok kakak sambil ada guru nilai, ada KM juga. Oh iya.